Oke, halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Singsan19 dan di video kali ini kita bakalan review ECS G41T ya. Nah, ini bentukannya ECS G41T. Jadi motherboard ini kalau misalkan kita lihat di websitenya ECS-nya ini udah no longer sell atau udah nggak diproduksi lagi. Otomatis kalau kalian menemukan motherboard ini di marketplace itu 90% pasti second atau bekas servisan. Jadi kalau misalkan teman-teman nemuin atau nyari motherboard ECS G41 yang baru ini udah nggak mungkin ada gitu kayaknya, karena di websitenya aja udah no longer sale atau udah nggak diproduksi lagi. Nah, kenapa saya mau review motherboard jadul? Karena di sini kita akan menjelaskan tentang supportnya prosesor dan RAM, kita akan menjelaskan tentang BIOSnya, kita akan menjelaskan tentang rakitan ini cocoknya buat apa sih, cocok buat office atau cocok buat gaming atau cocok buat keduanya, dan kalau misalkan cocok buat keduanya spesifikasi yang dibutuhkannya apa. Jadi kalau teman-teman misal pengen niatan buat ngebeli produk motherboard ini dan teman-teman masih ragu apa aja sih yang didapat dari motherboard ini dan worth it atau enggak sih beli di tahun 2022 ini untuk motherboard jadul yang LGA 775, supportnya paling sampai cuma sampai quad core gitu, nggak sampai core i3, core i5, apalagi core i7 gitu kan ya. Ya, jadi di review kali ini kita bakalan ngebahas semuanya tentang ECS G41 TM6 versi 1.0. Jadi tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke rank harga dari G41T ini ya. Jadi di rank harganya ini kisaran 180 sampai 280 ribu, itu tergantung plus minusnya dan juga bekas servisan atau bukan tentunya ya. Dan juga tiap marketplace itu berbeda-beda. Ada yang mahal itu yang dibanding itu sama, kadang sama kipasnya, kadang sama RAM-nya, kadang sama prosesor, itu bisa lebih mahal ya teman-teman. Cuman yang paling murah itu biasanya 180.000, dilihat dari plus minusnya apa aja, apakah ada port-port yang nggak berfungsi atau gimana gitu. Normalnya sih sekitar 200 ribuan itu ya buat ECS G41T ini. Nah, di ECS ini bentuknya micro ATX, jadi bentukannya kecil gitu ya, micro ATX dengan soket LGA 775. Berikutnya di G41T ini ada grafik internalnya atau sudah onboard dengan grafik internal Intel Gamma X 4500 ya teman-teman. Jadi sudah support tanpa VGA, sudah bisa dijalankan. Nah, berikutnya kita masuk support prosesor sama RAM nih teman-temannya. Dari prosesornya sendiri terdapat Intel Celeron i series dan juga ada Intel Pentium Dual Core i series dan juga ada Intel Core 2 Duo i series. Kemudian ada Intel Core 2 Quad i series. Jadi teman-teman kalau misalkan ini kan soketnya LGA ya, jadi belum support Core i3, i5 atau i7. Pokoknya yang selain itu masih selain Core i3 itu yang saya sebutkan barusan itu support ya, seperti Celeron ada i seriesnya, kemudian Intel Pentium ada i seriesnya, dan di sini kayak contohnya ya Celeron i3200, kemudian Pentium Dual Core i5700, Core 2 Duo i8300, dan Core 2 Quad Q9500. Nah, yang Q9500 kalau kita lihat di CPU user benchmark ini Core 2 Quad Q5550 dibandingkan dengan Core i3 gen pertama ini hampir setara ya teman-teman, cuma perbedaannya sedikit saja. Kita lihatnya ini di CPU user benchmark ini untuk membandingkan dua prosesor ya teman-teman. Kemudian untuk harga prosesornya sendiri ini bervariasi ya teman-teman. Untuk prosesornya sendiri ada yang 10 ribuan, 80, 100 ribuan, bahkan ada yang 200, 300 ribuan itu ya, tergantung dari prosesornya itu sendiri. Kalau misalkan saya sering menjumpai itu Core 2 Duo itu sekitar 10 ribu sampai 50 ribuan, bahkan ada yang jual ya 10 ribuannya. Dan untuk Core 2 Quad tentunya yang paling mahal itu 80, 100 sampai 200 ribuan itu ada yang jual ya teman-teman. Kemudian untuk RAM sendiri di Mobo ini support 1060 atau 1333 MHz, 1333 MHz. Untuk memorinya sendiri support 2x2 GB ya. Jadi kalau misalkan 4 GB ada kemungkinan nggak itu ya, nggak apa ya, nggak work gitu ya. Ada kemungkinan nggak work karena G41 rata-rata ada yang support RAM 4 GB, ada yang support cuman 2 GB gitu. Jadi dicek lagi, pastikan 1060 ya, 10.600 gitu kalau bisa
kalau ke toko komputer 1060 udah ngerti gitu. Karena kalau misalkan 1060 kan perbandingannya cuma ada 2 RAM itu kalau DDR3 itu. Ada yang paling rendah itu sekitar 8 ribuan kalau nggak salah, atau 10, kemudian 1060, kemudian yang 1300 12.800 gitu untuk RAM-nya. Cuman ini supportnya yang di tengah-tengah yang 1060 atau 1333 MHz dan juga DDR3. Nah, kemudian untuk perbedaan G41 dan G31 itu yaitu kalau G31 itu motherboardnya baru support DDR2, dan kalau misalkan G41 itu support DDR4. Nah, itu ya teman-teman, jangan sampai kebalik ya. Dan juga jangan sampai salah beli RAM. Kalau misalkan salah beli RAM itu kemungkinan PC-nya nggak nyala atau blank. Nah, itu. Oke, jadi sekarang kita masuk ke tampilan fisik dari ECS G41-nya ya. Di sini ECS G41 kita mulai dari atas dulu. Nah, di sini yang awal ini yaitu namanya CPU 4 pin CPU power ya. Nah, jadi nanti di PSU-nya cari yang 4 pin power, colokan ke sini. Kemudian di sini ada buat prosesor. Ini LGA 775 yang tadi sudah saya sebutkan tadi, seperti dual core, Core Duo, Celeron, dan juga quad core. Dan ini slot RAM-nya DDR3, pastikan yang 1060 ya. Contoh ini RAM-nya. Kita buka dulu. Nah, ini RAM-nya DDR3. Pastikan yang 1060 seperti ini ya. Ini yang 1060 cocok buat ECS G41. Oke, saya simpan sini dulu. Ini ada 2 slot RAM, jadi nanti pakai 2 slot RAM ini yang DDR3 1060 yang 2 GB ya. Kalau 4 GB takutnya nggak support. Nah, ini ada 1x24 pin ATX power supply. Jadi ini buat power keseluruhan motherboardnya dari power supply yang 1x24 pin, colokan ke sini. Ini ada slot IDE, atau kalau misalkan kalian punya DPD yang masih punya slot IDE atau hard disk yang masih slot IDE yang kabelnya kayak apa ya, yang panjang kayak gitu ya, pokoknya lebar panjang yang segede gini kabelnya, ini pakainya colokan ke slot IDE ini. Nah, ini ada 4 slot SATA. Jadi harddisk yang sekarang sama DPD yang zaman sekarang itu udah pakai slot SATA. Yang ini ada 4 buah slot SATA. Di sini ada front panel, dan di sini untuk fan, ini untuk speaker, ini untuk apa ini? Sebentar, ini bukan, ini untuk garansi. Nah, di sini ada USB 2, ini USB 2. Kemudian yang COM header ini bisa dicolokkan juga untuk sebagai USB tambahannya, yang COM USB ini. SPDF header ini digunakan audio atau Bluetooth. Dan kemudian yang mana ini ada CD port kalau nggak salah. Di sini buat colokan floppy disk CD ya. Di sini ada audio untuk speaker. Nah, di sini ada. Nah, yang di sini yang atas ini yang warna putih ini namanya slot PCI tambahan, bisa digunakan buat tambahan USB. Jadi kalau misalkan kalian mau nyolokin ini, bisa beli USB PCI ya, USB PCI. Jadi yang 4 PCS itu. Dan di sini ada slot yang dinamakan PCI Express. Ini bisa buat LAN card atau sound card. Dan di sini adalah slot PCI Express buat VGA ya. Di sini buat nyolokin yang namanya VGA di sini. Kemudian kita cek belakangnya. Oke, kita cek dari atas. Ini ada port PS2, atau kalau misalkan kalian bisa lihat di sini buat USB buat mouse sama keyboard jadul ya. Jadi kalau port PS2 ini begitu dicolokkan harus di restart dulu komputernya. Jadi kalau misalkan belum di restart nggak bakal work. Kayak USB, colok langsung bisa work, itu bisa berhasil. Nah, berikutnya di sini yang warna pink ini parallel port. Ini biasanya kalau printer jadul atau printer thermal gitu, biasanya pakainya port yang ini ya, port yang parallel port ini. Kemudian di sini ada VGA. Di sini ada 4 buah USB. Jadi kalau misalkan pakai keyboard atau mouse USB udah support. Di sini ada LAN, di sini ada line in, mic, speaker, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Ini portnya cuma segitu aja yang di sini buat ECS ini. Jadi seperti ini tampilan fisiknya ya teman-teman ya. Jadi prosesor, RAM, kemudian VGA-nya di sini, dan di sini buat SATA nyolokin hard disk. Di sini ada slot IDE juga. Di sini ada front panel, tambahan USB, speaker, dan PCI Express. Nah, itu fisiknya seperti ini.
Nah, sekarang kita sudah menyalakan si motherboard ini ya. Kita mau lihat tampilan BIOSnya kayak gimana. Di sini CPU-nya di sini colokan ke sini ya. Ini colokan buat CPU. Kemudian ini kipasnya udah muter, ini RAM-nya. Kemudian di sini colokan buat powernya. Saya nggak pakai VGA karena udah VGA onboard ya. Nah, di sini ini tampilan dari si BIOS-nya ya, teman-teman ya. Sebentar. Nah, kurang lebih kayak gini. Di sini ada standar CMOS setup, kita lihat dalamnya kayak gimana. Untuk menentukan tanggal, di sini ada IDA slave master SATA 1 2 3 4. Karena nggak ada satupun harddisk yang saya colokkan. Nah, di SATA ini sama di IDA ini, jadi ini kosong ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan date-nya ini ngaco ngawur, silahkan ganti baterai CMOS-nya. Baterai CMOS-nya yang ada di sini. Nah, ini namanya baterai CMOS, silahkan diganti ya. Baterai CMOS ini buat nyimpen data kalender kayak gini. Di sini advanced setup, ada thermal management, ada limit CPU di Maxwell, ada Enhanced, Intel XDBit, virtualization technology, ada InterS, boot 6 lock, boot device. Ini boot device-nya kalau menentukan bootnya mau yang mana dulu, mau lewat DVD atau mau lewat flash disk atau mau lewat hard drive. Biasanya kalau mau install ulang harus diatur dulu first boot device-nya, atau setelah beli hard disk baru atau SSD baru harus diatur dulu boot device-nya ya. Kemudian next kita cek advanced chipset setup. Di sini ada di RAM frekuensi, ini buat menentukan RAM-nya ya. Share memory size-nya. Ini buat internal grafiknya berapa MB, tentunya ini berpengaruh sama RAM-nya berapa yang mau kita ambil buat internal grafiknya VRAM-nya ya. Memory mover dan HPET. Back integrated peripheral, di sini ada IDE controller, SATA, LAN function, serial port address, parallel, USB function, legacy, USB support. Kita lihat di power management setup. Nah, ini power management setup ini power on, descent bearing, PS2 ini bisa dinyalakan pakai keyboard gitu ya. Aturannya di sini ya. Di sini ada PCI-nya. Oke, PCI-nya pakai apa? Dual monitor support, disable atau enable. Kemudian PC health status, kita bisa lihat ini temperatur dari prosesornya, CPU fan speed-nya, kecepatan kipas dari CPU. Kemudian ini shutdown temperatur, kalau misalkan ini diatur ya berapa Celsius prosesornya, kita bakalan nge-shutdown otomatis, yang ngematiin otomatis kalau misalkan si CPU-nya ini kepanasan, terlalu panas ya. Nah, ini ada smart fan, kita bisa atur. Oke. Berikutnya frekuensi voltage control. Ini untuk mengatur frekuensi dari CPU-nya. Kita back lagi, kemudian di sini load default setting. Kalau misalkan kita udah ubah-ubah, mau ngeload lagi, misalkan ngembaliin lagi ke setelan default, setelan pabriknya, kita pilih load default setting. Kemudian ini password, dan ini user password, dan ini untuk menyimpan. Kalau misalkan kita mau udah ngubah yang lain-lain, kita save. Kalau misalkan nggak mau kita save, nggak jadi ngubahnya, exit without saving. Nah, kalau udah kayak gitu, oke aja. Kayak gitu ya teman-teman. Untuk tampilan BIOS-nya, untuk tampilan bootnya seperti ini, udah nyalanya kayak gini. Nah, ini ya, ini pasti bakalan muncul kayak gini karena kita nggak pakai harddisk yang sudah terinstall Windows. Kalau misalkan pakai harddisk yang belum terinstall Windows, tetap aja kayak gini, karena jadi ini nyari Windows-nya ya, nyari Windows Select proper boot device-nya itu teman-teman. Dan untuk si motherboard ini cuma support legacy, jadi belum support UEFI ya. Jadi kalau misalkan nanti kalau mau ngeganti-ganti gitu, pastikan si boot settingnya MBR bukan GPT ya, itu teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke bagian rakitan untuk Mobo G41 ini ya. Nah, di sini akan saya cantumkan spesifikasi komputer berdasarkan kebutuhan. Di section ini akan ada disebutkan nama dan harga komponen yang akan dirakit. Untuk harga sendiri saya ambil dari marketplace dengan ulasan toko yang tinggi atau bagus. Jadi bukan tidak mungkin teman-teman bisa dapat harga lebih murah atau lebih mahal ketika akan merakit PC dengan mengikuti saran yang ada di video ini. Oke, pertama adalah rakitan Office ya. Untuk rakitan Office ini diperuntukkan bagi teman-teman yang mau menggunakan komputernya hanya untuk kebutuhan kantor, workstation, atau administrasi. Untuk rakitan ini tidak memerlukan spesifikasi yang begitu kompleks atau berat ya, jadi bisa dikatakan rakitan ringan atau sedang. Baik, untuk rakitan Office yang pertama adalah Mobo G41 itu sendiri dengan harga Rp250.000. Kemudian kita menggunakan prosesor middle range untuk
kelas chipset G41 ini, yaitu Intel Core 2 Duo 8500 dengan harga 70.000 aja. Berikutnya karena kita fokus dengan workstation supaya program yang kita buka bisa satset ya teman-teman, bisa menggunakan SSD kapasitas 120GB dengan harga 200 ribuan ya. Kemudian untuk storage sendiri kita menggunakan harddisk internal 250GB dengan harga 90 ribuan. Untuk harddisk 250GB ini cukup buat nyimpen ratusan bahkan ribuan file Word ya. Tentunya yang kalau size-nya nggak begitu besar itu udah cukup banget nih, karena nggak digunakan buat nyimpen file-file seperti game dan lain. Untuk RAM sendiri kita bisa menggunakan 2x2GB dengan kecepatan 1333 MHz atau 1060 ya RAM-nya ya, dengan harga 160 ribuan. Untuk PSU sendiri kita bisa menggunakan PSU Korea dengan minimal watt yaitu 400 watt dengan harga 150 ribuan. Jadi kalau buat casing menggunakan casing wheel up dengan harga 80 ribuan. Kalau misalkan mau lebih bagus casingnya bisa cek dari Keep Gaming atau merek-merek lainnya ya, dengan mengetikkan casing gaming. Nah untuk harganya sendiri dari casing gaming ini bisa berkali-kali lipat dari harga wheel up yang harganya 80 ribuan. Sedangkan untuk monitor kita bisa menggunakan monitor yang 19 inch. Untuk harganya sendiri ada di harga 800 ribuan ya teman-teman. Untuk merek sih bebas, cuman beda merek biasanya beda harga walaupun di. Nah kalau misalkan kalau yang tadi udah di total itu harganya 1.710.000 ribuan ya. Untuk semuanya dari pokoknya tinggal pakai ya. Nah untuk harga tersebut belum termasuk keyboard mouse dan peralatan-peralatan lainnya, dan tentunya harga 1,7 ini bisa lebih murah ataupun lebih mahal. Karena saya ngambil harga dari perangkat-perangkat ini di atas harga rata-rata, bukan yang termurah ataupun yang termahal. Buat teman-teman yang punya saran masukan bisa diberikan di kolom komentar ya. Berikutnya kita masuk ke rakitan gaming. Sebenarnya sih kalau untuk rakitan ini masih bisa buat gaming, cuman karena generasi lawas pasti banyak yang lebih prefer ke generasi yang terbaru atau di atas dari generasi G41. Tapi nggak apa-apa, kita cek kira-kira rakitan dapat spesifikasi yang kayak gini nih. Tentunya kita buka harga dengan Mobo G41 itu sendiri yang ada di harga 250.000. Kemudian kita gunakan prosesor quad core dengan seri Ki9500 dengan harga 220 ribuan. Untuk SSD kita menggunakan SSD yang sama yaitu 220 ribuan untuk SSD 120GB ya. Untuk harddisk sendiri kita butuh penyimpanannya agak lumayan. Kita bisa beli harddisk yang ukuran 500GB dengan harga 160 ribuan, bisa up ke 1 tera yang harga 350 atau 600 ribuan yaitu. Untuk RAM masih sama, kita gunakan 2x2GB 1060 dengan kecepatan 1333 MHz dengan harga 160.000. Nah sekarang kita menggunakan VGA eksternal. Kalau tadi kita menggunakan outboard, sekarang kita menggunakan VGA eksternal. Untuk VGA ini terdapat dua vendor yaitu AMD dan Nvidia yang sudah saya kalkulasikan menggunakan bottleneck kalkulator. Apa itu bottleneck? Bottleneck adalah keseimbangan antara prosesor dengan VGA. Jadi kalau kita punya prosesor bagus sedangkan VGA-nya kurang mumpuni untuk mengimbangi prosesor yang kita miliki, maka tentunya ketika VGA bekerja 100% maka prosesor hanya bekerja sekitar 50%-an, jadi tidak efisien jika digunakan untuk bermain game. Untuk prosesor Ki9500 dengan AMD R7 250 terdapat 0.0% bottleneck. Nah kita bisa cek di bottleneck kalkulator ya teman-teman. Karena di sini di bottleneck kalkulator ini terdapat 0.0%. Kalian bisa cek bottleneck kalkulator, kalian bisa masukkan prosesornya apa, kemudian PGA-nya apa, dan monitornya berapa, resolusinya berapa kali berapa, kemudian penggunaannya untuk apa, nanti akan muncul berapa persen bottleneck kalkulatornya. Biasanya kalau misalkan di bawah 15% itu aman ya. Artinya rakitan Ki9500 ini dengan R7 250 memiliki power yang sama dan tidak berat ke prosesor maupun VGA. Jadi untuk rakitan ini sangat disarankan menggunakan VGA dari AMD R7 250. Harga R7 250 sendiri adalah 1,1 juta dan ini adalah harga baru ya guys. Nah sekarang kita bahas dari pihak Nvidia. Untuk Nvidia sendiri kita bisa sandingkan prosesor Ki9500 dengan GT740.
Ketika dicek di bottleneck kalkulator terdapat 6,6% bottleneck ya, yang dimana prosesor Ki9500 menjalankan program dengan kapasitas 100%. Si VGA Nvidia GT 740 ini hanya memaksimalkan kapasitas sebesar 93,4% saja. Tapi nggak apa-apa sih, karena ini masih di bawah 15%, jadi masih aman ya untuk menggunakan VGA ini disandingkan dengan Ki9500. Harga GT 740 ini sendiri yaitu 1,2 juta. Dan ini pun harga baru ya guys. Kemudian untuk monitor kita bisa menggunakan yang 19 inch atau 22 inch yang sudah Full HD. Anggap aja kita menggunakan monitor 22 inch yang sudah Full HD dengan harga 1,3 juta. Total keseluruhan harganya adalah 3,5 juta untuk rakitan Nvidia dan 34 juta untuk rakitan AMD. Cuman beda 100.000 aja nih guys. Oke guys, sekali lagi saya katakan untuk harga tersebut belum termasuk keyboard mouse dan peralatan lainnya ya, dan tentunya harga tersebut bisa lebih murah maupun lebih mahal karena saya mengambil harga dari perangkat di atas dari harga rata-rata, bukan harga yang termurah ataupun yang termahal. Buat teman-teman yang punya saran masukan bisa diberikan di kolom komentar. Oke, berikutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi untuk Mobo ini apakah masih worth it atau enggak? Ya bisa ya, bisa enggak sih. Ya jika untuk memangkas budget dan penggunaan aplikasi ringan atau untuk penggunaan admin yang hanya mengakses web dan aplikasi admin biasa. Kemudian chipset G41 ini hanya memiliki soket LGA 775 dan termasuk Mobo jadul. Tidak bisa untuk upgrade ke Intel Core series. Kalau mau upgrade harus ganti Mobo lagi. Nah, kemudian untuk penggunaan game sih cukup bisa diandalkan untuk game keluaran tahun 2015 ke bawah ya. Atau kalau mau coba game-game masa kini bisa dilakukan beberapa tweaking atau diatur set very low, tapi tetap saja tidak bisa direkomendasikan untuk Mobo G41 ini. Dan itulah review tentang Mobo G41 ini. Buat teman-teman yang udah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai berjumpa lagi di video saya yang selanjutnya.